أجمعين أما بعد تعظيمي واحترامي فضيلة الحبيب أستاذ عبد الرحمن بن كامل السقاف متعنا الله بطول حياته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita bersama Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Segaf. Mata'ana Allah bituli hayati syarif. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua insyaallah. Dalam salah satu hadis ada Rasulullah itu mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dari penutupnya, akhir-akhirnya. Makanya kalau kita biasanya orang wafat, kita lihat dia dalam keadaan baik, itu kita bisa simpulkan dia ini termasuk ahlil khair, insyaallah termasuk penduduk surga. Kalau wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, termasuk orang-orang yang celaka. Itu dari akhirnya itu bisa terlihat akhir hidupnya seperti apa. Makanya sabda Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, sekarang ini kita sudah hampir mendekati akhir dari bagian kedua puasa. Dalam salah satu hadis Rasulullah sebutkan, Ramadan itu awwaluha rahmah, wa awsatuha maghfirah, wa akhiruha itqun minan nar. Sekarang kita ini berada di fase kedua, fase magfirah, tapi sudah mau habis ya. Sebentar lagi kita masuk ke fase ketiga, fase itqun minan nar. Nah, nanti kita harus usahakan akhir-akhir Ramadan yang tersisa ini jangan sampai menjadi su'ul khatimah. Jangan sampai kita tutup Ramadan ini dengan perbuatan yang buruk. Kalau bisa kita tutup dengan hal-hal yang baik. Kita lebih giat lagi beribadah, mengaji, baca Al-Qur'annya lebih giat lagi. Karena kalau saya lihat salah satu kisah, orang yang keluar dari bulan Ramadan ini akan terbagi menjadi 3 golongan. Sesuai dengan salah satu kisah Nabiullah Khidir. Jadi Nabiullah Khidir ketika diperintahkan oleh Dzulqarnain untuk mencari mata air kehidupan. Perjalanan pulang, setelah mendapatkan mata air kehidupan, di perjalanan pulang mereka melewati satu tempat yang gelap sekali di situ. Tidak bisa lihat apa-apa. Nah, saat itu Nabiullah Khidir berkata ke orang-orang yang ada dengannya, ambil batu-batu yang ada di sini. Di bawah kalian ini ada batu-batu, ambil. Karena sesungguhnya yang ambil akan menyesal, yang tidak ambil juga menyesal. Akhirnya ada 3 golongan di situ. Ada yang ambil banyak, ada yang ambilnya cuma sedikit, ada yang tidak ambil sama sekali. Karena mereka pikir ambil tidak ambil sama-sama menyesal. Ada yang tidak ambil. Ketika sudah keluar dari tempat itu, baru mereka tahu batu-batu tadi itu batu-batu mulia, batu-batu zamrud dan lain sebagainya. Nah, saat itu semuanya yang ada itu menyesal. Yang sudah ambil banyak menyesal, kenapa tidak ambil lebih banyak lagi. Yang ambil sedikit menyesal juga, kenapa tidak ambil lebih banyak. Apalagi yang tidak ambil, lebih menyesal lagi dia, tidak mengambil sama sekali. Dan nanti orang-orang ketika keluar dari Ramadan juga akan terbagi menjadi 3 golongan ini. Ada yang sudah beribadah dengan banyak malam harinya mengaji Al-Quran, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Nanti kalau dia sudah keluar dari bulan Ramadan, tetap akan menyesal, merasa masih bisa dia tambah lagi amal-amalnya di bulan Ramadan. Ada yang sudah beramal secukupnya saja, semampunya dia. Dia juga akan menyesal karena tidak memaksimalkan amal ibadahnya. Ada juga yang tidak dapat apa-apa dari bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali cuma rasa lapar dan haus. Makanya kita usahakan untuk tutup akhir bulan Ramadan ini dengan
akhir yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, dan itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa afu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sawman husnan li awliyaihi wa jannatihi wa fataha lahum bihi abwaaba jannatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil absar al-muthaqabati wal uqul murajjahati. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Sayyidil Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, guru kita bersama, guru kita tercinta. Semoga Allah memperpanjang umur beliau, selalu mensehati, meluaskan rezekinya, dan selalu menjaga beliau. Terhormat juga para habaib wal asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami kepada antum-antum semua. Alhamdulillah, ini sebenarnya dadakan juga, karena perintah dari guru kita, maka tidak lagi pilihan selain menjalankannya. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan, bulan yang dimana banyak sekali keistimewaan, bulan yang telah Allah terangi bahwa bulan ini memiliki sejuta keistimewaan dan kemuliaan, yang mana di dalam bulan ini amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tadinya sunnah menjadi wajib, amal yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini sampai disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hadis himbauan Nabi ketika memasuki bulan suci Ramadan, yang mana amal-amal kebaikan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu Adam yudha'ifu hasanatu 10 amsalha ila 700 dha'fin. Kata Nabi, setiap amal anak Adam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Satu amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih pahala terhadap satu amal kebaikan tersebut menjadi 10 pahala sampai 700 pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa la ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Yadau syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah juga, mereka menahan puasa itu, mereka menahan syahwatnya, hawa nafsunya, menahan lapar, menahan nafsu makannya karenaku. Wa lisaimin farhatan, dan kata Allah juga, dan untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatu inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatu inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan juga ketika dia bertemu dengan Tuhannya.
wa li fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Dan kata Allah juga, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dari hadis ini kata Nabi, dilipat gandakan. Ini pahala satu aja dilipat gandakan oleh Nabi menjadi 10, dikasih pahala 10 sampai 700. Ini baru satu kebaikan. Maka dari itu di bulan suci ini marilah kita tingkatkan amal-amal tadi, meningkatkan lagi amal-amal sunnah agar kita dapat memaksimalkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam satu hadis juga dikatakan, "Idza jaa Ramadan futihat lahu abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin." Nabi menerangkan di bulan Ramadan juga dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Dari hadis ini Al-Imam Lais As-Samarkandi di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, beliau menerangkan bahwasanya yang dimaksud dibukakannya pintu-pintu surga di sini, dibukakannya pintu-pintu amal kebaikan. Imbauan bagi umat muslim agar memperbanyak amal-amal kebaikan di sini. Sedangkan yang dimaksud dengan wasufi dan syayatin, yang dimaksud dengan dibelenggunya para syaitan-syaitan di sini adalah imbauan bagi umat muslim agar menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mempergunakan bulan suci Ramadan ini, memaksimalkan bulan ini dengan semaksimal mungkin agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai atau orang-orang yang rugi, sudah mendapati bulan ini namun tidak dapat memaksimalkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salam ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang saya muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, yang semoga dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan walafiat, dan dimudahkan segala urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para asatidzah, para habaib, anak-anak santri yang saya cintai. Alhamdulillah, di hari yang barokah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu Allah dan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kita ke majelis ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Alwi bin Syihab dikatakan, diriwayatkan bahwa orang yang hadir di majelis min majalisil ilm fi Ramadan, kataballahu bi kulli qadabin ibadat sanah. Allah catat untuknya setiap langkah ibadah 1 tahun. Para habaib, para asatidzah, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qais bin Sharimah. Ini sahabat punya aktivitas tidak kalah sibuknya dengan orang-orang yang bekerja saat ini. Beliau kerja dari pagi sampai sore. Sore hari kembali ke rumah, di waktu berbuka beliau tanya sama istrinya, ada makanan hari ini untuk berbuka? Istrinya seorang wanita yang salehah, yang abidah, yang hari-harinya apalagi di bulan suci Ramadan itu diisi dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa
untuk menyiapkan berbuka untuk suaminya ini. Ketika suaminya pulang, tanya ada makanan, baru dia teringat, astagfirullah, minta maaf saya lupa, saya akan keluar belanja. Ketika istrinya keluar, karena ini sahabat Qais ini terlalu capek sampai ketiduran. Dan saat itu belum turun perintah atau ayat yang menerangkan bahwa orang itu boleh makan sampai terbit fajar. Jadi yang berlaku saat itu, kalau seseorang itu tertidur, setelah waktu berbuka dia tertidur, dia bangun tidak boleh makan lagi sampai besok, sampai waktu berbuka besok. Akhirnya ini sahabat Qais punya aktivitas yang begitu luar biasa, dia bekerja cari nafkah untuk keluarganya, dia sambung puasanya karena tertidur, tidak sempat tadi berbuka. Sambung puasanya sampai besok. Besok ketika lanjut bekerja tidak kuat, belum makan 2 hari, pingsan. Dilaporkan ini peristiwa kepada Nabi SAW. Baru saat itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan, boleh minum sampai waktu kalian bisa membedakan antara benang putih dan hitam, alias sampai terbitnya fajar. Jadi setelah turun ini ayat, baru orang-orang itu meskipun mereka tertidur pun mereka masih boleh makan selagi belum terbit fajar atau selagi belum masuk subuh. Jadi luar biasa keimanannya para sahabat ini. Dengan keadaan yang seperti itu, mereka tetap mengutamakan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masya Allah, ya, meskipun malamnya makan sampai perutnya kembung, siang hari dia sudah lapar sedikit, haus sedikit, pergi makan, pergi minum. Dan itu sering sekali kita temukan bahkan di pinggir-pinggir jalan. Saya sendiri pernah mampir beli kelapa muda, masih siang, main-main ke belakang karena di belakangnya itu pantai. Ternyata di situ banyak sudah orang, ya, makan di situ, minum di situ, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kita bisa jalankan ibadah puasa dengan sempurna sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Akademini wa lafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati guru kita bersama, guru kita tercinta Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, dan juga seluruh habaib dan juga asatidzah dan juga santri-santri Al-Khairat Sasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk hidayah yang mana tidak akan diberikan, yang mana tidak semuanya diberikan kepada orang-orang yang lain, tapi diberikan kepada kita petunjuk untuk kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah, sekarang juga kita telah memasuki di 10 kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk dekat dengan Al-Quran. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Maka dikatakan bahwasannya di dalam hadis dikatakan nanti di hari kiamat puasa mengatakan kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhu lisyam, mana'tuhu ta'am. Aku mencegah seorang hamba daripada makan bin nahar pada siang hari. Fasyafi'ni, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Tuhan, ya Rabb, mana'tuhu
mana'tuhu naum bil lail, aku mencegahnya daripada tidur di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, alangkah baik pada bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, kita memperbanyak dekat dengan Al-Quran. Al-Quran, kita membaca Al-Quran, bukan kita yang ingin membaca Al-Quran, bukan Al-Quran yang ingin kita membacanya, tapi kita yang harus punya kesadaran untuk tetap membaca Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, karena kita ingin mendapat syafaat daripada Al-Quran nanti di hari kiamat. Saya kira itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jaket terdah. Ya, saya buat sesuatu sini. Pakai spesial ini. Spesial penutupan terdah. Terima kasih. Ya, ini karena perintah guru ya kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdini bil haqqi sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita, terlebih dihormatkan Mas Sagal. Kita doakan mudah dipanjangkan umurnya dan berikan kesehatan dan kemudian luaskan rezekinya dan kemudian dimudahkan segala urusan. Dan begitu pula berjamaah yang tidak dapat jamaah satu persatu, tapi tambah mengurangi rasa saya kepada saudara sekalian. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga digerakkan hati kita untuk sama-sama kita datang ke sini. Datang sini niatkan untuk menuntut ilmu. Ya seperti itu seorang berjalan untuk menuntut ilmu maka dihitung sebagai apa? Jihad fisabilillah ya. Dan permudah jalan ke surga. Nah, sekarang kita berada dalam bulan puasa. Sama-sama kita tahu bahwa bulan puasa ini kita berikan 5 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidur kita dihitung ibadah ya. An-naumu ini ibadah. Tidur saja dihitung ibadah. Tidur saja ibadah itu tidak berikan kepada bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan ya. Terus kemudian kita diam saja itu tasbih. Qasamtahu tasbih. Diam saja itu tasbih. Kalau tasbih harus harus diucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala tasbih. Tapi ini diam saja itu bertasbih. Ya. Wa amaluhu yudhafu ya. Kita punya amal itu dilipat gandakan ya, dan itu tidak ada bulan lain. Yang ada hanya bulan puasa. Wa zambu maghfurah ya. Dan kemudian kecepatan dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cuma terjadi hanya di bulan puasa ini. Dan itu merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah katakan di puasa ini untukku ya. Dan aku sendiri akan ya azzibihi, aku sendiri akan memberikan pahala. Barangkali cuma itu saja yang bisa disampaikan dan berikutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.